dalam satu bulan itu ada hari 40. Orang Mana? gila itu, orang gila itu, tetap yang laden lagi. itu, orang gila itu. Orang gila dia Hari betul. ke-40 itu sebulan 10 hari. Makanya sekolah kau hari ke-40 itu. Iya, Yesus mati hari sebulan 30 hari itu bulan apa? Sampai 1 bulan 30 hari dia mati. Kamu hitung Tidak dari usah hari kau berbicara, penyaliban, kau diam sudah. dikurangi, Kau tidak usah dikurangi menyamar-menyamar. 3 hari kebangkitan, Tidak usah kau menyamar. ya, Tidak ada, kita dikurangi menjawab 37 hari, Ngomong saja karena ada seperti orang tertulis gila selama kau. 40 hari dia memberitakan kerajaan sorga. Di hari ke-40, Yohanes memberitahu kepada orang-orang bahwa Orang gila apa mau Yesus diladen? telah pulang ke Bapaknya di sorga. Mana Duduk ayat? di sebelah Mana? Kau kanan. tunjuk ayat cepat. Tunjuk ayat, tidak usah kau ngomong banyak. Mana ayatnya? Mana? Buka kau di Kau yang Yohanes, buka. Yesus. Kau yang berbicara Yesus. kau buka. Botol nih. Dia berbicara baru dia suruh kita buka. Kau yang harus tunjukkan dengan dalil cepat. Maka kau punya Tolong bicara itu ditunjukkan benar. itu kawan-kawan. Tidak, Yesus kalau kau duduk di tidak sebelah bicara kanan dengan dalil itu Bapa. kau omong kosong. Kau seperti orang di pasar-pasar Tolong sana. dibantu perangkatnya ini. Kau sama yang di pasar sana. Jual-jual tomat, jual-jual sambal, jual-jual itu apa. Iya, ini saudaraku, dia mengaku pendeta Katolik kemarin. Nah, sekali saya Kalau bertanya saya dia kepada keluar, dia, nanti saya tidak coba bisa masuk. tunjukkan lima Yesus di hari gereja, kalau kau ke-40 jadi Katolik. mati. Nah, tunjukkan Yohanes lima yang kasih gereja, tahu. saya bilang. datamu, bodoh. Malah tidak tahu. Memang Kamu tahu dia, dicatatkan Yohanes yang bilang di hari 40 dia terangkat pulang ke Bapaknya, duduk di sorga, mati itu tidak ada darah dan daging. Artinya kalian menganggap Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan itu omong kosong. Ada ayat bilang tidak ada darah dan daging di kerajaan sorga. Oke? Tidak ada. Siapa yang bilang itu? Yesus sendiri yang bilang. Tidak ada kuasa di sorga untuk darah dan daging. Artinya tidak ada darah dan daging Yesus yang naik ataupun tubuh yang dibilang tubuh kemuliaan. pendeta kau jangan fitnah di sinilah, bikin malu sekau. Tidak ada yang Kemarin fitnah. debat dengan Yohanes saya bilang dia dari mati. Katolik, pendeta Katolik. Suruh doa 5 perintah gereja kau tidak tahu. Kau harus hafal juga lima perintah pendeta. Baru kau kuberitahu 5 perintah gereja. 5 pendeta. Kau jangan jual pendeta saja congor kau di tak sini tahu. lah. Orang di sini berilmu. Hah? Abang Juma itu berilmu. Abang Indri itu berilmu. Tadi kau marah-marah Kau sama jangan Juma. Sekarang kau memfitnah-fitnah di sini. puji-puji karena kau musuhi aku. Bukan bersyukur kau. Kau jangan fitnah di sini, bro. Diam. Jadi, Kalau Abang Juma, Yesus Abang di Juma hari berdebat dengan ke-40 Abang itu Indra, mati, kau diam. saudara-saudara. Tidak punya ilmu kau. Diam. Kau dengan saya. Sudah ya, tobat kau. Lawan saya saja kau tidak mampu. Lagi kau Dan melawan pribadi Abang Indra. Tritunggal ini sebenarnya adalah 3 Tuhan. Ngaku saja 1. Sebenarnya bukan 3, harusnya 6. Bapa, Yusuf, Roh Kudus, Maria, Firman, Yesus. Ada 6 pribadi. Tetapi yang mereka masukkan saudara-saudara 4.000 orang hanya 3 pribadi. Hanya 3 pribadi. Mereka mengatakan Bapak itu roh, salah. Bapak itu waktu dia masih hidup menjelma menjadi Yusuf. Setelah Yusuf mati, dia menjadi roh. Maka dikatakan bapaknya di surga. Ketika Yesus mengatakan itu, Yusuf sudah mati. Kenapa bapak adalah Yusuf? Ada di dalam Matius, silsilah kelahiran Yesus. 4.200 orang, silahkan dibuka di Matius. Buka silsilah kelahiran daripada Yesus. Itulah sebabnya Yesus dikatakan anak tukang kayu. Aku datang diutus olehnya. Siapa yang mengutus? Bapaknya. Aku dan dia adalah satu. Satu apa? Satu keluarga. Ya toh? Nah. Jadi kenapa Yusuf bisa jadi bapak? Bapak itu bukan aku, bukan kamu, bukan dia. Karena kita bukan suaminya Maria. Yang boleh jadi bapak itu cuma suaminya Maria. Makanya ada tertulis di dalam Alkitab. Kalau Yusuf itu adalah bapak daripada Yesus. Dan Yesus itu adalah anak tukang kayu. Dan anak tukang kayu itu adalah Yesus itu sendiri. Maka bapak yang sebenar-benarnya roh itu, ya, maka dikatakan bapak adalah roh, bukan Roh Kudus. Tidak ada dikatakan bapak adalah Roh Kudus, bukan. Tetapi Allah adalah roh.
Bapa adalah roh, tidak ada roh kudus. Bapa adalah roh. Roh itu adalah penjelmaan dari jiwa Yusuf Pendeta sewaktu dari dia masih hidup. Katolik, pendeta dari Katolik. Pungut di mana kau nih sama Romo dan pendeta pungut kau ini? Siapa nama Bapak Yesus selain Yusuf? Jawab kau. Sebentar, sesama Kristennya kok saling tabrak-menabrak kayak gitu. Saya sapa dulu, Udah Ustaz kepala Alif. hancur ini Bang Arif. Udah kepala tanggung kita. Sebentar dulu, Pak Pendeta. Sebentar dulu, Pak Pendeta. Ada ketua umum saya. Ustaz Alif, Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut para guru semua. Siap. Ini sesama Kristennya sama-sama berantem ini gimana ini? Pendeta Indra, silakan Pendeta Indra. Jangan Itu ngaku-ngaku bukan lagi Kristen berantem itu. lah. Dia itu Mereka itu gadungan. lagi sayang-sayangan dengan cara yang berbeda itu. Itu gadungan lah. Jangan ngaku Kristen lah. Pak Indra sudah nangis dia. Tidak bisa dia menjawab lagi bahwa Yesus mati di hari ke-40. Masalahnya Pak Indra tidak mau tanggapin kamu. Kamu orang gila. Itu masalahnya. Tidak jujur. Kalau Muslim mengaku agama selain Islam itu jatuhnya ke murtad. Ini pendeta ini betul-betul Kristen. Pendeta mula-mula Kristen? Ya, saya lebih cocoknya disebut mula-mula, Pak. Saya tidak mau dikatakan Kristen. Oh, pendeta mula-mula. Ya. Kalau boleh saya tahu, pendeta mula-mula itu lebih dulu Katolik apa pendeta mula-mula? Apa, Pak? Iya, Kristen pendeta mula-mula ini lebih dulu Kristen yang Bapak anut atau lebih dulu Katolik? Oh, jelas ya, saya yang pertama-tama saya pengikut Simon Petrus. Lebih dulu saya pengikut Simon Petrus. Pemegang kunci kerajaan sorga yang memiliki otoritas untuk menjadi gembala hanya Simon Petrus. Ya, putra daripada Yohanes Pembaptis, maka dikatakan Simon putra Yohanes, Simon putra Yohanes, Simon putra Yohanes. Dia diberikan otoritas untuk menjadi gembala, dia juga diberikan kunci kerajaan sorga. Di luar daripada gereja mula-mula, itu adalah produk-produk manusia. Produk-produk manusia. Kata saya katakan begitu. Ya, jadi mereka itu sebelum mengkanonisasikan kitab Perjanjian Baru, mereka mencuri Alkitab catatan gereja mula-mula. Jadi Perjanjian Baru itu, Pak, banyak dirubah, itu mengambil dari catatan gereja-gereja kami. Ya, jadi kami mengenal Yesus bukan dari Perjanjian Baru. Bukan, justru Perjanjian Barulah yang mengutip catatan-catatan dari gereja mula-mula. Karena di zaman Yesus masih hidup, di zaman Simon Petrus masih hidup, Perjanjian Baru belum ada. Belum ada. Justru mereka inilah yang mengambil kitab-kitab kami, disalin mereka, dicuri mereka, lalu dibekukan mereka, dikanonisasikan mereka, sehingga mereka bisa berkonsili, dan menjadilah kekatolikan dan kekristenan. Padahal cikal bakal dari itu semua adalah dari catatan gereja mula-mula. Begitu. Mereka ini adalah domba-domba di luar daripada Simon Petrus. Mereka adalah domba-domba yang sesat. Begitu. Makanya orang-orang Protestan ini sudah dikutuk di Vatikan di dalam Konsili Terante namanya. Makanya mereka itu sebenarnya sudah terkutuk. Tidak wajib berbicara lagi dengan saya. Ya, stop. Sekarang Anda mengaku dari Katolik. Oke, saya dari Kristen. Saya mau buktikan kepada Anda, ya, cukup doa tobat saja. Silakan. Doa tobat itu bukan dari doa tetapi dari hati. Saya tanya, saya dari Kristen, saya minta Anda doa tobat supaya orang Katolik di bawah tahu bahwa Anda itu dari Katolik. Ayo doa tobat. Sebelumnya Anda mau bilang Anda Protestan atau Katolik? Protestan Saya Anda? Protestan, saya Protestan. Oh, Anda terima kalau Anda sudah dikutuk di Vatikan? Saya terima, ya. Saya membuktikan kepada Anda kalau saudara di situ orang dari Katolik, seorang pendeta dari Katolik. Yang wajib membaca itu pertobatan itu kamu, bukan saya. Tobat sekarang juga. Ayo. Yang silakan. wajib membaca itu kamu, bukan saya. Karena saya orang Kristen. kamu sudah dikutuk. Tapi saya paham doa tobat. Saya paham. Saya orang Kristen. Saya udah belajar doa tobat. Sekarang Coba, saya mau tahu doa tobat sekarang. Ini kok malah saling cakar-cakaran antar denom ini. Kita diskusinya lintas iman.
Ya, Buktikan sekarang doa tobat. sebentar dulu Dominik. Pendeta Indra masih monitor, Pendeta Indra. Pendeta Indra. Kau jangan lagi kabur lagi itu tak ilas. Oh. Ini Kristen junior ini kok melawan sama seniornya. Mana sih kalian ini? Tidak, Kristen Bang. mula-mula itu Ini, adalah Bang Kristen yang Joma, pertama. Dia mengaku dari Katolik. Protestan itu hanya karena tidak setuju dengan senior, dia bikin sekte baru. Tahu diri dong. Kalau Kamu dari itu Katolik buktikan dong. Kau Doa itu tobat, pendatang doa tobat. baru. Tunjukkan Kau sudah kepada kami. ngambil kitabnya gereja mula-mula. Doa tobat, Semuanya tunjukkan kau kepada ambil. kami. Ayo, Dari mana tunjukkan Protestan ambil kitab dari mana coba? Dari mana? Dari mana Protestan ambil kitab? Dari mana? Hah? Kau itu durhaka sama kakak. Tunjukkan doa tobat dulu tuh. Kau cium Bang Juma. tangan sama kakak. Kalau perlu Doa kakinya kau tobat yang cium. kami minta, Karena dari doa tobat. kakak kalian punya kitab. Meskipun kitab editan. Kau itu Doa nakal. tobat dulu. Itu pendeta mula-mula itu nenekmu kiper. Tidak tahu apa-apa itu. Jangan Orang kau mula-mula emang mereka bertobat. Untuk apa mereka bertobat? Ya doa tobat yang kami buktikan. Doa tobat. Mana? Nah, Coba mana doa tobat yang bagaimana lagi? Masa kau masih bertobat? Bukannya kau sudah ditebus di atas pohon nangka? Bertobat. Untuk apa tobatmu itu? Untuk apa? Kalau dari Untuk apa? Cakaplah. Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Dari Kristen. Jasendang syukran. Untuk apa? Untuk apa Malu. kau bertobat? Kutanya Ketika- samamu. Untuk Ya. apa kau bertobat? Untuk apa? Iya, kami tanya doa tobatnya dulu. Enggak perlu. Yang Doa jelas tobat itu gereja yang mula-mula itu adalah Kristen pertama. Kau itu Kristen abad 16 kau itu. Pendatang Ajaran baru kami sok tahu. salah. Kalau ajaran Saya kami tanya salah, samamu, untuk apa kau bertobat? Untuk apa tunjukkan kau dong yang bertobat? benarnya. Untuk apa yang kau benarnya. bertobat? Bukankah Buktikan kau doa selalu minum dulu. darahnya Mesias palsu? Kau makan dagingnya Buktikan Mesias palsu. doa tobat itu. Kalau doa Kenapa Bapak kami, mesti ya kamu bertobat? hafal Kenapa semua. mesti bertobat? Bukankah dosamu Doa sudah Bapak kami, dilalap ya semua kan? sama roh jahat Kamu yang hafal datang kepada semua. Paulus? Doa tobat. Untuk pendeta apa mula, kau doa bertobat? Tunjukkan. Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni? Nenekmu kiper. Dosamu sudah diampuni. Untuk apa kau bertobat lagi? Tai minyak. Hah? Untuk apa kau bertobat? Untuk apa? Baik, saya akan bacakan doa pertobatan buat kamu. Saya kasih bonus. Nah, pasang gigimu, Ya, dengar kamu. itu. Dengar, ini bonus buat kamu ya. Ya, bonus. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Saya ulangi, di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Karena di dalam mula-mula itu tidak ada yang namanya Tuhan. Theos itu dewa, bro. Ya. Ya, doa Tuhan- tobat sudah. Sekarang. Ya itu saya akan bacakan. Di dalam 6 pribadi dewa-dewa. Bapa Yusuf, Roh Kudus Maria, Firman Yesus. Dengarkanlah doa kami, wahai anak-anak umatmu. Maafkanlah nenekmu kami, kiper. ampunilah dosa kami. Tai laso kau. Nenekmu kiper. Loh, kalau beda dengan kamu wajar saja. Karena Wajar. kamu itu orang sesat. Kalau saya Ah, ada doa pendatang doa aja baru. begitu di gereja saya. Kok kamu ngatur doa tobat saya? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Kau tuh jangan premium Coba di sini kamu, ya. kamu baca Malu. doa tobat. Baca oleh kamu Dengar doa ya. tobat. Ya, kawan-kawan Kristen atau kawan-kawan Muslim ya, ini orang pendusta. Masa kok kamu percaya dengan orang ini? Ya kamu baca doa tobatmu. Ini seorang pendusta, Doa tobatmu baca. seorang Kristen mengujikan dia, katanya seorang pendeta, suruh doa tobat saja tidak tahu, jangan lagi yang lain. Coba Mati kamu kerungu doa kau. tobat. Mana doa tobatmu? Hei, kau jangan uji orang Kristen. Saya biar Kristen, saya tahu doa Katolik. Ah, tai lasso, cuki-puki main. Nenekmu Dia kiper. bohong-bohong tuh, doa tobat gak ada. Saya mantan Kristen juga udah tahu tuh, gak ada tuh doa tobat. Kalau saya tahu doa tobat, kamu bukti apa? Mualaf sekarang. Ngadi-ngadi kau, ya. Ngadi-ngadi Saya mantan kau. Kristen juga tahu tuh ya. Kenapa Ya. kau suruh mualaf orang bodoh? Salah murtad sekarang. Kalau saya tahu doa tobat murtad sekarang. Saya murtad, saya belum gitu. malah kok murtad. Siap baptis? Untuk apa kau bertobat Siap bila baptis? Kalau saya tahu doa dosamu tobat siap sudah baptis? diampuni? Jawab pendeta mula. Kamu Saya tahu doa itu tobat baca siap baptis. doa tobat Di malam. dari tadi kamu tidak mau.
Kalau saya doa tobat dari Katolik, kamu siap baptis ini malam? Saya baptis, coba kamu, ayo. Gurunda, bagaimana? Sah? Iya, silakan. Silakan. Baca. Jangan coba. Jangan ku bicara kotor ya, tai minyak. Bagaimana? Sumpel juga Ini nanti mau dengar, pakai sabuk kelapa lama-lama. Iya. Banyak kan makan Ini dengar, dedak ya. kau itu. Kalau tidak baptis, ini malam macam mana? Kau Ya makan dedak sudahlah, satu cepat lagi karung. baca, banyak tai gigi kau. Thailand. Jangan bicara kotor kau. Dede. Bukiper. Ya. Sudah. Mana Jadi coba tidak doamu mana? ada mereka bisa baca itu, tidak akan mampu Bang Mana Zuma. doamu mana? Karena doa tobat yang asli hanya ada di gereja mula-mula seperti persis yang saya katakan tadi. Kita dibaptis tidak dengan nama Tuhan, tetapi dengan nama dewa. Pada zaman itu pendewaan itu. Ya. Jadi mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai dewa, Bapa sebagai dewa, Roh Kudus juga sebagai dewa, mereka itulah anti-Kristus. Masih mau datang besok. Anti-Kristus karena di gereja mula-mula sudah dicatatkan itu dewa, Theos itu dewa, dewa itu Theos, Theos itu dewa. Tidak ada kita kenal Tuhan di dalam kekatolikan, kekristenan, apalagi mula-mula. Bahkan Simon Petrus 12 murid sekalipun itu dewa. Menyebutnya dengan nama dewa-dewa untuk Tuhan-Tuhan itu tadi. Kalau manusia disebut Tuhan atau guru, paham kau? Maka dikatakan guru, rabi, dan pendeta satu derajat. Yesus dulu sebagai pendeta, makanya dia menjadi ketua gereja. Macam mananya bisa ada Tuhan di dalam Bebel? Bahkan Allah itu pun juga tidak ada di dalam catatan gereja mula-mula. Kau pendeta makan bepana. Tidak ada yang namanya Tuhan di gereja Ketabak si mula-mula. Bam ini, Tidak ketabak ada dia. di dalam kekristenan. Tidak ada di dalam kekatolikan, di dalam keprotestanan, di dalam catatan-catatan di Vatikan, di Yerusalem. Pengikut Yesus tidak pernah yang namanya menyembah Tuhan. Tidak pernah. Tetapi dewa. Maka rubahlah itu semua menjadi dewa. Masih mau kau datang besok. Malu kau kan? Malu kau kan? Malu kau kan? Sekarang Dewa Yesus Domino. namanya. Domino, coba saya mau dengar kau berdoa, doa tobat. Silakan. Masalahnya dia tidak mau baptis. Itulah saya tidak mau. Coba, kau juga tidak tahu atau kau malu sama umat Islam? Baca doamu. Coba dia malam ini, saya Bang Gurunda, kalau Aldo Dominik tahu, saya ini malam baptis. Nah, begitu. Iya, sekarang coba saya dengar doamu. Saya mau ketawa dengarkan doamu ini. Udah siap-siap ini persiapan tenaga untuk tertawa dengar doamu. Coba kau berdoa. Nggak usah ngomong dulu pendeta. Kenapa dia tidak tahu? Di dalam Protestan cuma memakai sakramen, tidak memakai sakramen pertobatan. Jadi Protestan tidak ada yang tahu doa pertobatan karena mereka hanya menggunakan 2 dari 7. Kekatolikan hanya menggunakan 7. Sementara di gereja mula-mula itu ada 17 sakramen. Kau jangan ada Jadi orang Protestan hebat kali kalau dia tahu doa pertobatan. Tidak ada di Protestan menggunakan doa pertobatan di dalam gereja. Kami tidak bodoh macam kau. Jangan kau ngadu domba Kristen dengan Katolik. Semua kami itu satu tubuh Lah, Kristus. coba kalau kau mampu baca doa pertobatan. Open game, tanpa membaca ya, tanpa membaca, coba buka. Tidak ada doa pertobatan di sana, tidak ada karena mereka hanya menggunakan 2. Apa yang penting-penting? Sakramen di situ yang dipakai cuman perjamuan kudus. Yang kedua, dia pakai cuman sakramen pernikahan. Baca doamu dulu, Berapa sakramen Domino. di dalam Katolik? Pendeta Bola. Apa sih dari tadi bertanya-tanya kayak gitu terus? Kau baca doamu dulu, saya mau dengar. Ya saksikan dulu. Kalau dia siap baptis ini malam, baru saya baca. Ayo, mari kita saksikan Dominik membaca doa. Doa dimulai.
Sanksinya apa? Kita ke substansialnya saja ini Bang Juma. Saya cuma mau memberitahukan ajaran mula-mula. Di hari ke-40 itu yang paling penting. Yesus itu mati di hari ke-40. Saya beritahu ya. Itu ialah yang membatalkan keyakinan mereka bahwa Yesus bisa terangkat di surga dengan tubuh kemuliaan. Sementara tidak ada tempat darah dan tempat. Tidak diberikan tempat. Dan orang yang masih terperangkap di dalam tubuh darah dan daging, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ketika darah dan daging sudah ditinggalkan, baru ada yang dinamakan kehidupan yang kekal. Ya, itu. Jadi Yesus itu apakah dia mati di hari 40? Ya, siapa yang bilang? Yohanes yang bilang. Dia pulang ke Bapaknya di hari ke-40. Duduk di sebelah kanan Bapa, di sorga dia tinggal. Nah, jadi Yesus mati di hari ke-40. Jawab kau, siapa ada Kristen di bawah yang berani naik? Saya kasih duit 50.000. Nenekmu kiper. Kau aja ndak tahu dong. Jawab pakai ayat, jangan jawab pakai mulut. Kau ini dari tadi cuma congor saja kau. Ya, bagaimana orang mau percaya bahwa kau dari Katolik? Kau baca framing ayat pun orang tidak akan dengar. Malas orang gila orang bilang. Memang kau gila. Karena kau jawab bisa dengan ayat. Satu doa dari Katolik. Jawab dengan ayat. Kalau Yesus itu terangkat dengan tubuh darah dan daging dan tubuh kemuliaan. Jawab dengan ayat. Di mana? Saya katakan dia sudah menjadi roh. Kasih naik dia ini. Kalau gereja mula-mula saja menurut kau itu error, lalu gerejamu apa namanya? Sedangkan Kristen Protestan itu adalah Kristen yang mengambil pengajaran dari gereja mula-mula. Mana ceritanya kau ini? Protestan itu kapan ada? Tahun berapa Protestan datang? Tahun berapa? Dari mana itu ajarannya semua? Dari Islam? Dari Yahudi? Dari Hindu? Tidak mungkin. Pasti dari gereja mula-mula. Harusnya kau cium kaki sama pendeta ini. Pendeta mula-mula. Kau lawan-lawan pula. Mau tahu tentang Kristen pertama kali? Tanya pada pendeta mula-mula. Jangan kau tanya pada pastormu. Tanya yang pendeta mula-mula. Dia tahu itu. Karena ilmunya bersanad. Dari gereja mula-mula ke bawah, nanti di bawah terputus, bikin sekte baru, lahirlah Protestan. Betul. Saya heran Bang Juma, saya heran. Kenapa Kristen dan Katolik di Indonesia ini menggunakan istilah Tuhan? Padahal di dalam Bible itu tidak dikenal yang namanya Tuhan. Tetapi dewa. Iya betul. Karena saya tidak pernah menemukan ada kata akontas di dalam Bible. Yang ada theos. Berarti dewa. Betul. Semua pribadi-pribadi itu dewa. Kenapa dewa. Cuma saya tanya. Ketika orang Israel menyebut Yahweh Tuhan, lalu orang Yunani menyebut dia Theos, apakah orang Yahudi protes? Tidak. Karena Yahudi, dengar kau Indra, dengar. Karena ajaran Yahudi hanya untuk Yahudi. Tidak ada nyebrang untuk Yunani. Sumbat pantatmu itu pakai lem Korea. Ngapain orang Yahudi ngurusin? Ngapain orang Yahudi ngurusin Tuhan kau? Gak ada urusan Yahudi dengan Tuhanmu. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, 16, dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Petrus untuk orang yang bersunat. Sadar kau Indra, beli lem Alteco, lem pantatmu itu. Jangan bocor. Bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya. Siapa bilang? Yang bilang saya. Kau. Emang kau gila. Saya. Kenapa? Dia gila. Apakah kalau kau bersunat, kau ke surga, sunatmu ada berfungsi? Kau harus baca dalil. Di dalam kitabnya Yahudi jelas bahwa Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang yang tame, orang najis masuk ke dalam bait suci. Paham kau?
Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem. Paham kau? Kau mau kemana kau? Ke Vatikan, mau kemana? Tidak boleh kamu itu yang punya kulub masuk ke kota suci, nggak boleh. Bahkan kalau pandai kau membaca Wahyu 21-27, orang najis haram hukumnya masuk ke dalam surga. Lu mau kemana kalau tidak ke surga? Ke neraka kau. So cantik lagi, pakai Yahudi. Yahudi Elohim, tak ada hubungannya dengan Theos. Jangankan menyebut dengan Theos, menyebut sembarang saja nggak boleh Tuhannya Yahudi itu. Kau baca Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang ke Israel tidak berlaku bagi Romawi dan Yunani. Baca itu, baca. Kau itu. Sudah. Tadi kau ada bawa Suma, tadi kau ada bawa Yeremia 31. Kau tahu artinya di situ, Yeremia 31? Tahu, perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel itu adalah Taurat. Apa? Taurat. No. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu Taurat. Taurat itu bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kasih karunia. Taurat kasih karunia. Kasih karunia. Menurut kitabnya, dengar. Menurut kitabnya Yahudi, kasih kepada Tuhan itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Kasih kepada Tuhan. Apa maksudnya? Ya mengasihi Tuhan. Apa maksudnya mengasihi Tuhan? Ya mengasihi. Itu pintar. Nah, itu pintar. Berarti mengasihi Tuhan. Berarti mengasihi Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan ditaati. Nah, sedangkan kau punya agama menghapuskan perintah Tuhan. Berarti kamu tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang menghapus? Siapa yang menghapus? Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Itu kau tidak bersunat. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya menggenapi? Sekarang begini. Dengar. Kau baca Mazmur 147, 19, 20. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kepada Israel hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau Yesus datang menggenapi semua hukum-hukum yang ada, berarti Yesus menggenapi hukum-hukum itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Bangsa Israel, maka dia harus untuk siapa? Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu. Yesus datang menggenapi hukum-hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kau hanya Bani kampret. Kau tidak masuk dalam Bani Israel. Yesus itu menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, bukan kepada kau Bani kampret. Paham? Di dalam Yesus kami semua yang jauh maupun dekat telah dipersatukan di dalam Kristus. Itu Yesus yang beda. Itu Yesus beda itu. Itu dalil kau hilang dari peredaran. Kau tobat, kau hilang dari peredaran. Waduh, kena tombak tentara Romawi. Jangan, nanti kau tobat Suma. Jangan kau bantah-bantah Suma. Kena repot dia. Sudah 2 akun mudah bagus. Waduh. Terlalu keras suaranya dia. Suma, itu banyak sisa-sisa tentara Romawi di bawah yang mantau. Kebenaran itu kodok. Banyak dari tadi. Itu tadi yang minta Kristen. Ini si Indra ini bentar lagi putus surat lahirnya ini. Endi. Kau stop ini, jangan kau tambah-tambah. Kau punya guru itu anak kasih hancurkan dia. Iya, sambil nunggu Bang Zuma, Tadi sudah dibahaskan dengan jelas, Bang Indra. Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang bukan untuk menghilangkan, tapi menggenapinya. Itu Yesus. Hukum-hukum yang ada itu berlaku. Tapi Anda sendiri punya panutan sendiri, punya ajaran yang mengatakan hukum itu dihapus. Contoh yang tertulis di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Alhamdulillah. Bangkit di menit ketiga. Makanya Zuma, jangan kau
Yesus itu datang menggenapi hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub. Berarti ketika Yesus menggenapi, dia menggenapi untuk Bani Yakub. Kamu Bani apa coba? Kamu Bani sendal jepit. Gak ada hubunganmu dengan Yesus. Kamu hanya berhubungan dengan Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Itu baru kau berhubungan. Kalau Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, itu spesial. You Bani Kamfret dari barat, paham? Sikaraba Deus mok extoto corde panitemen on demon deron. Deus mek extoto corde panitot me oni mengon meoron pacat rom goe de destor weta pacando don solom paisas to statu tas promestros. Paham kau? Bahasa rohnya keluar. Yesus adalah jaminan keselamatan. Semua kau ada Roh Kudus, tidak ada. Kau mati binasa semua. Nenekmu kiper, yang kau katakan Roh Kudus itu roh setan. Yang datang sama Paulus itu roh setan. Bukan Yesus. Yesus itu manusia. Kau baca tadi dalilnya. Yohanes 8 nomor 28. Apa? Apabila kau meninggikan anak manusia, sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Paham kau? Paham kau? Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yesus itu anak manusia. Kau sehatlah sedikit, Indra. Kalau cuma keras-kerasan suara, kau belum bisa lawan saya. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Siapa? Mesias palsu. Buktikan dengan dalil, cepat. Saya buktikan dengan dalil. Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Yohanes 8 nomor 28. Apabila engkau telah meninggikan anak manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Dengar, Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang lahir adalah manusia yang diurapin. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu adalah roh jahat. Tak ada hubungannya Yesus dengan kamu, kawan. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel. Bukan. Kamu umat dari mana kau? Hei, kau bukan umat Israel. Kau umat siapa kau? Umatnya siapa kau ini? Umatnya siapa? Kau baca Matius tidak? Kau baca Matius 28 ayat 18 tidak? Hei saudara, Matius 28 itu ada muncul setelah Yesus kemudian terangkat ke langit. Karena yang berkata di situ adalah orang yang keluar dari kubur. Bukan Yesus anak Maria. Hei, sadarlah kau. Kutanya samamu. Yang diberi kuasa di bumi itu siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus berkata ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4. Apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau sujud menyembahku wahai Yesus, aku akan memberikan kuasa itu. Dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku kehendaki, kata iblis. Paham? Lalu kemudian di nomor 14-nya, sabar dulu. Nomor 14-nya, iblis mundur dari Yesus sampai menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Nah, setelah ada orang mati di atas tiang salib menggantikan Yesus, iblisnya datang ke situ, memanfaatkan orang ini masuk ke kubur, dia keluar dari kubur jadi Tuhan. Paham kau? Sudah gila. Yesus berkata apa? Yohanes 14:30. Iblis sedikit pun tidak berkuasa kepadaku. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Paham? Sudah. Paham. Yang tulisan Indri di atas kepala Yesus inilah raja orang Nenekmu Yahudi. kiper, Yesus tidak tahu menahu tentang Indri. Yesus tidak tahu menahu tentang Indri. Itu penghinaan, itu penghinaan terhadap Yesus. Mereka mengatakan dia rasul. Itu membenarkan
An-Nisa ayat 157. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, tetapi mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan Yesus itu adalah Raja Yahudi, tapi mereka tidak beriman kepada Yesus. Itu cuman ece-ece. Paham kau? Siapa yang tulis di atas Siapa yang tulis? Ya orang Roma lah. Pilatus, wali ya negeri orang Roma itu orang Roma. Itu orang Roma. Berarti yang melantik rajamu, yang memberikan rajamu gelar raja itu Pilatus. Yesus disalib. Yesus mati disalib. Paham kau? Paham kau? Berarti yang memberikan gelar raja kepada Yesus Tuhanmu itu Pilatus. Berterima kasihlah kepada Gubernur Pilatus. Gubernur, ya paman, thank you ya. Yes. Toslah kau dengan Pilatus. Lucu kali ini. Sekarang begini saudara Indra. Sekarang gini. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Kau mau bilang Nabi Muhammad, Pret? Bukan, saya tidak mengatakan itu. Terlalu jauh ilmunya kalau membahas itu. Kau nggak sampai ke sana. Terlalu jauh, terlalu jauh. Menurut Yesus, sabar dulu. Menurut Yesus, yang datang setelah dia siapa? Tidak ada yang datang. Kalau yang datang mengaku-mengaku itu nabi palsu. Dasar bahlul kau pelahap perpuluhan. Yesus berkata akan datang setelah dia roh kebenaran. Paham? Roh kebenaran kan yang datang setelah dia. Roh kebenaran akan diutus oleh Bapa. Aku meminta. Kau baca. Seorang itu manusia atau bukan? Seorang penolong yang lain. Seorang itu manusia atau bukan? Mulai goyang jantungmu kan? Pelan-pelan bergeser ke kanan. Yohanes 14 nomor 16, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus manusia lain. Di mana manusia lain? Mana? Yohanes 14 nomor 26. Baca nomor 16. Manusia lain, seorang penolong, yaitu seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu apa? Seorang itu adalah satu pribadi. Apa? Seorang itu manusia atau kucing? Satu pribadi. Seorang itu manusia atau kucing? Bahasa Indonesia baik-baik. Orang itu kucing atau manusia? Namanya seorang itu orang, berarti itu adalah manusia, itu adalah seseorang makhluk, seorang pribadi. Seorang pribadi. Apa kau tertawa apa? Seorang itu dengar, seorang itu manusia atau kucing? Seorang itu adalah seorang pribadi. Ini dia punya tingkatan. Dia bukan manusia, tetapi dia punya tingkatan lebih daripada manusia. Kedaya salamu. Seorang itu manusia atau ayam? Seorang bukan manusia, tetapi seorang pribadi. Seorang bukan manusia. Aduh, kalau seorang, saudara Indra, gini, jangan kau gila permanen. Seorang itu artinya orang, manusia. Kalau seekor, baru binatang. Seorang berarti manusia. Sedangkan yang datang kepada itu kau terjemahkan secara manusia, tetapi seorang dimaksudkan oleh Alkitab. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus manusia. Kau baca. Makanya kau baca. Seorang pribadi, seorang penolong. Yohanes 16. Yohanes 16 kau baca. Yohanes 16. Nomor 13. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, apakah itu Tuhan? Ayo. Malu kau kan? Roh Allah sama dengan pribadi Allah. Allah itu sendiri. Tuhan ini tidak bisa bicara. Tuhan ini tidak bisa bicara dari dirinya sendiri gitu. Dengar, Allah tidak bisa terpisah dari roh. Roh tidak bisa terpisah karena roh yang memberi hidup. Yohanes 16 kata Yesus di Yohanes 16, seorang penghibur itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Tuhan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu Tuhan. Dia berkata-kata sesuai apa yang dia dengar daripada Tuhan, daripada Bapa. Daripada Tuhan. Siksa kau Indra. Saudara pendeta Indra, tersiksa kau kubuat.
Tersiksa kau kubuat. Tersiksa kau kubuat. Karena Yesus berkata bahwa yang datang setelahnya itu adalah manusia. Sedangkan yang datang setelah itu kepada Paulus yang datang bukan manusia. Kau punya bodoh tuh sampai 7 turunan, Suma. Yesus datang dengar. Yesus dengar. Yesus datang sebagai manusia atau datang sebagai hantu? Jawab. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia karena dia ditaruh benih.
daging di surga itu. Tidak ada, tidak bisa. Yesus sendiri yang berkata, tidak ada